Alhamdulillah sehat. Hajinya gimana ya? Doa apa aja ya? Sehat. Ya. Boleh nggak sih Bu Ayu? Ini namanya sudah jalan, jadi harus dijalani. Memang udah jalani ya harus diikutin. Memang nggak jadi ya sudah, mungkin di depannya nanti insya Allah dikasih yang lebih baik. Doain aja ya yang terbaik. Lika-liku kisah drama percintaan Ayu Ting Ting lagi-lagi menjadi buah bibir perbincangan hangat bagi penikmat dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, sang kekasih yakni Letu Muhammad Fardana tiba-tiba saja menyapu bersih semua potret Ayu dari laman media sosial pribadinya. Padahal di media sosialnya, Ayu masih bangga memajang wajah Letu Fardana. Salah satunya adalah potret keharmonisan mereka di momen spesial Lebaran, di mana Fardana memeluk hangat Ayu dan Bilqis. Sontak saja, aksi mengejutkan Letu Fardana membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Lantas, mungkinkah aksi itu merupakan indikasi bahwa Ayu Ting Ting lagi-lagi harus merasakan pahitnya gagal menikah? Gimana ya? Ya, pulang haji gimana ya? Kabar gimana ya? Alhamdulillah sehat. Iya gimana ya? Doa apa aja ya? Sehat. Ya. Nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Ya mas, saya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Di sisi lain, perjalanan kasih Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memang kerap kali diterpa masalah belakangan ini. Contohnya, ketika Letu Fardana diterpa isu miring tak sedap yang menuding dirinya sebagai pria red flag atau memiliki perilaku tidak sehat dan manipulatif. Bermula dari cuitan di media sosial, tudingan itu pun menyebar kemana-mana dan mirisnya sampai pula ke telinga Ayu. Sontak saja, ia pun mengambil langkah tegas. Tak main-main, Ayu dan kuasa hukumnya Sandi Arifin digadang-gadang berniat membawa polemik ini ke ranah hukum. Lantas mungkinkah dihapusnya foto-foto Ayu di media sosial Dana memiliki keterkaitan dengan polemik ini? Yang pasti masih kita pelajarin, kita masih ngumpulin bukti, kita masih melihat lebih detail dan lebih jelas lagi akun-akun yang oknum kemarin memposting, menjelek-jelekan nama klien kami. Dan juga kemungkinan besar juga kita masih menunggu pihak keluarga kembali karena lagi sedang ibadah haji. Nanti kalau misalnya memang sudah fix pasti dan data yang semua kemarin kita kumpulin sudah lengkap, nah nanti tinggal menunggu keputusan dari Kayu dan keluarga. Tapi yang pasti kita sebagai kuasa hukumnya Kayu sendiri dalam waktu sudah hampir 3 minggu ini kita mengumpulkan data, bukti dan juga beberapa capturean dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum yang bermain medsos ini posisinya apakah ada di Indonesia, di luar negeri ataupun di Jakarta ataupun di luar kota. Bila mana kita memberikan somasi itu kan kita juga harus tahu posisi dan keadaan tempat tinggal di mana. Kadang-kadang kan banyak yang akunnya juga kosong, pas dilihat nggak ada data, nggak ada alamatnya. Makanya kita lagi memperdalam lagi dan mencari konstruksi hukumnya biar jelas apakah orang ini, oknum ini ada di Jakarta atau di luar kota atau di luar negeri. Jangan sampai kita ngirim somasi pun juga nggak jelas kemana gitu. Tapi yang pasti Kayu udah menyampaikan kepada kami bahwa kita harus memberikan pelajaran gitu loh, jangan sampai ini terjadi terus-menerus karena kan dulu juga udah pernah tapi akhirnya kalau nggak salah
pernah akhirnya damai. Tapi yang ini beliau udah bilang kita sambil menunggu ayah dan ibu pulang dari ibadah haji, kita pastikan kalau udah pasti fix kita jalan. Banyak banget. Lebih 10. Lebih lah, banyak, lebih daripada 20-30an, banyak sih, banyak banget. Ya seperti gue bilang, yang pasti tidak jauh dari permasalahan ya jelek-jelekan keluarga ataupun juga anaknya, dan juga ya banyak gue bilang tadi, makanya kita lagi memilah-milah nih mana yang kira-kira unsur undang-undang ITE-nya, terus dari bahasa Indonesianya juga masuk, terus dari pidananya ada. Jadi nanti kita pilih-pilih, jangan sampai kita laporin yang ini tapi unsurnya tipis-tipis gitu loh. Jadi kita lagi membentuk konstruksi hukumnya biar semuanya unsurnya masuk gitu undang-undang ITE-nya. Tak dapat dipungkiri memang, isu miring keretakan kisah asmara Ayu Ting Ting dan Letu Fardana telah berhasil membuat kaget masyarakat luas. Bagaimana tidak, selama ini perjalanan cinta mereka selalu terlihat adem ayem. Apalagi keduanya tidak memerlukan waktu yang lama untuk melaju ke tahap yang lebih serius usai mengenal satu sama lain pertama kalinya. Ia bagaikan cinta pada pandangan pertama, Ayu dan Dana nampak sreg akan satu sama lain usai diperkenalkan lewat orang tua mereka. Tidak tanggung-tanggung, Ayu dan Dana pun telah bertukar cincin pula dalam acara lamaran tertutup yang hanya dihadiri oleh keluarga. Karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan, gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah. Seneng ya, pastinya seneng banget lah anaknya mau nikah. Bahagia banget, alhamdulillah ketemu belahan jiwanya, insya Allah. Di Jakarta, insya Allah. Iya, insya Allah nanti November. Kita sih pengennya sih secepatnya, cuman pengurusan perizinannya belum bisa dulu, kan lagi satgas. Betul, sama-sama sebenarnya dua-duanya tuh saling nggak bisa jauh. Doain aja ya yang terbaik ya, mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah permudah semua jalannya ya Mas ya. Pengennya sih cepet-cepet. Untuk Dana, udah sering sih ya dikasih wejangan ke Dana. Alhamdulillah udah sering, dari awal aku udah kasih wejangan terus ke Dana, ke Ayu juga sama. Ya wejangannya mudah-mudahan dimanapun mereka berada, walaupun jauhan, tetap keep kontak, tetap komunikasi dijaga terus. Alhamdulillah selagi di sana ada sinyal, dia bertugas pasti akan selalu ngubungin Ayu, dan Ayu pun aktivitas apapun selalu melaporkan ke Dana gitu. Ya pasti kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, bisa punya pendamping lagi, ya benar-benar setia dan sayang, betul-betul sayang sama Bilqis juga dan keluarga. Kita serahin aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman. Kalau menurut saya ya dia baik kok, dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Sebenarnya saya bilang baru kenal, saya bagaimana mau ngidapin kan. Iya jujur saya kan waktu itu cuma kenal di TV juga, saya memang untuk artis-artis tuh kurang ngelihat, kurang gitu. Senang dengerin nyanyi, senang. Walaupun nggak bisa nyanyi ya senang juga dengerin nyanyi. Kalau namanya orang tua itu masa mau nikah silakan, mau kawin silakan, itu aja. Semampu kita ya kita bantu kan. Itu ya kita juga senang dapatnya mantu artis kok istilahnya kan. Mbak Ayu memang sangat detail dalam segi art, jadi beliau memang ingin semuanya terkonsep dan warnanya pun senada dengan warna dekorasi lamaran, jadi memang warnanya serba putih gitu. Tren yang dipilih pun warnanya silver, tidak terlalu jauh dari warna putih gitu, jadi masih senada dan tidak loncat dari konsep dekorasi. Kalau tentara tentunya nanti ada prosesi pedang pora, kemudian kan dia harus melewati proses perizinan dulu, apalagi nanti calonnya akan ada ditugaskan kemana. Jadi waktunya itu kenapa nggak bisa cepet-cepet Mas, nggak bisa buru-buru, ada proses karena calonnya adalah seorang ini ya. Nah, alhamdulillah ya kalau selama vibes-nya positif ya kan, bisa. Memang Dana itu bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi alhamdulillah kalau bisa mengharumkan nama Indonesia. Kalau namanya tampan atau cantik itu kan ciptaan Tuhan ya, dan biasanya kan dari genetik juga, dari
perpaduan papa dan mama saya. Yang pasti kalau kami diajarkan cantik itu atau ganteng itu dari hati gitu. Inner beauty-nya harus ada. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun, kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, saya nggak. Jadi apa adanya, ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, nggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Terlepas dari hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana, kisah drama percintaan Ayu Ting Ting sempat pula diwarnai oleh sosok bernama Aditya Jayusman. Sebagai informasi, Aditya Jayusman bukanlah orang sembarangan, lantaran dirinya merupakan anak dari seorang petinggi salah satu bank swasta. Layaknya Muhammad Fardana, Aditya Jayusman pun juga sempat bertunangan dengan Ayu Ting Ting. Namun sayang, hubungan mereka berdua tidak berakhir di pelaminan. Pasalnya, pada tahun 2021 lalu, Ayu dan Aditya sepakat mengakhiri hubungan mereka di tengah jalan dan membatalkan pernikahan yang sejatinya telah memasuki babak persiapan. Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki, udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong dengan lapang dada. Dan ya memang belum jodoh, mau dibilang apa? Ya. Dan ini memang murni hasil keputusan saya sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, baik orang tua saya maupun siapapun itu, tidak ada yang bersangkutan selain saya. Dan tidak ada yang menangis, jangan suka ngada-ngada Mbak saya menangis, itu nggak ada, jangan suka bikin berita sendiri. Jadi memang ini murni hasil keputusan saya pribadi, tidak ada campur tangan orang tua atau orang tua saya pribadi, tidak ada. Nggak boleh dong. Ini namanya sudah jalan, jadi harus dijalanin. Memang udah jalanin ya harus diikutin. Memang nggak jadi ya sudah, mungkin di depannya nanti insya Allah dikasih yang lebih baik. Ya doain aja mudah-mudahan. Gue pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayu Bilqis saja. Udah dah, nggak minta apa-apaan Ibu, yang penting tanggung jawab buat Ayu mau Bilqis sudah. Saya nggak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia. Sementara itu, pedangdut cantik asal kebanggaan kota Depok itu pun kerap kali menjadi sasaran aksi mak comblang warganet yang terus menjodoh-jodohkannya dengan sosok pria-pria ternama. Salah satunya adalah Boy William. Bukan tanpa sebab, keduanya memang sering muncul di depan umum bersama-sama. Namun ternyata hubungan mereka hanyalah teman dekat semata. Lantas, seperti apa sosok Ayu di mata Boy William? Oh man, amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa, bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga, dan dia sangat merangkul keluarganya, dan super duper professional kalau lagi kerja on set, barengan sama kita juga, dan teman ngobrol yang sangat luar biasa. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Baik Mbak, baik. Sama Kak Boy, sama siapapun, sama Ivan dekat kita sama Ivan, terus sama ini dekat. Sama ini kan gitu ya semuanya ya, karena dia masih semuanya juga sahabat sih, teman ya. Kalau misalnya ada teman yang dekat dia menjauh, nanti anggapannya sombong lah apa kan ya. Pastinya ya siapapun itu memang semuanya teman, apalagi kalangan artis mas semuanya juga ya pada deket lah sama Ayah. Well, you know, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry bersama. Tapi ya memang kehidupan kita ya dijadiin konten. Kita ibarat kata I am a content creator,
as a producer dan juga public figure, ya ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah, ya kan? It's part of our business. Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong, karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada ini konten. Kalau untuk menikah dan lain sebagainya, aku orangnya nggak terlalu mikir sampai ke situ. Nggak terlalu mikir sampai ke situ dulu untuk sementara. Sementara masih enjoying the ride, apalagi baru kemarin hampir menikah dan nggak jadi. Jadi I'm just enjoying the ride, nggak ada kepikiran arah-arah ke jenjang sana. Makanya ya, take it slow, take it easy aja. Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia. Karena aku kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situlah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.